persepsi warna itu dimungkinkan untuk hadir di dalam karya tersebut. Kita akan langsung melihat contoh ya. Nah, misalnya ini, oke, ini Mas Riko juga sudah hadir ya, Riko Mardiansyah. Siapa? Terima kasih untuk arahnya. Saya coba pelajari tugas-tugasnya. Oke, Mas Riko Mardiansyah, sama-sama Mas. Ini ya misalnya ya, kita bisa melihat adanya perbedaan warna misalnya pada pegangan. Ini kan hitam putih kan. Pada pegangan dan hitam putih ada sedikit kecoklat-coklatan memangnya. Tapi anggaplah ini hitam putih ya. Ada perbedaan. Kita bisa membayangkan adanya perbedaan warna antara pegangan ini yang berwarna hitam, berwarna gelap hitam, dengan bodinya ini yang berwarna mengkilap ya, berwarna atau mengkilap seperti cermin. Tentu yang dimainkan adalah highlightnya, gambar bentuk atau sebenarnya bentuk realistik itu kan sangat tergantung dengan highlightnya atau celingnya ini ya, kilatan tertingginya ini. Kilatan tertingginya ini seperti apa? Ketika ada yang di gagang atau tutup yang berwarna hitam ini, itu kilatannya dia tidak sampai putih, tetapi kita mengetahui di sini ada gelap dan terang, sehingga terjadi volume, terjadi bentuk silinder. Nah, sementara di stainless steelnya ini ya, taruhlah ini dari stainless steel ya, itu highlightnya benar-benar sampai putih dan ada kontras yang kuat antara putih dengan hitam. Yang hitamnya itu dia bisa bergaris-garis dan ada pemiuhan atau ada pemiuhan itu penyelewengan atau bias ya, bias dari refleksi ya, misalnya seperti lengkungan. Nah, adapun masalah warna tadi ya, warna dalam tanda petik ya, warna dalam tanda petik itu dengan gelap terangnya itu. Nah, ini juga kita bisa melihat adanya satu benda ini misalnya, ini apa ya? Kalau cak itu apa bahasa Indonesia? Keramik ya, keramik atau keramik wadah air gitu ya. Nah, ini kita bisa melihatnya adanya perbedaan warna yang atas ya, warna terang dengan yang bawah warna yang atas warna gelap, yang bawah warna terang. Yang terangnya pun ini berbeda ya dengan warna pot atau vas bunga yang terbalik ini, karena ini lebih terang maka ini terkesan sebagai putih ya. Dan ini botolnya ini memiliki warna yang gelap. Nah, kita bayangkanlah misalnya ini hitam kecoklat-coklatan yang sangat tua, ya mungkin ini coklat yang sangat tua atau biru tua atau hitam merah tua kan gitu kan, seperti seperti keramik-keramik gitu ya, bukan gerabah ya. Kalau gerabah dia highlightnya tidak sampai seputih ini ya. Nah, kita bisa melihat warna, kita bisa melihat antara satu dengan yang lain itu memiliki unsur warna yang berbeda ya, karena keberanian dia membuat gelap terang, keberanian dia membuat mana yang digelapkan dan mana yang diterangkan. Termasuk kainnya ini dia tidak lebih gelap dari vas yang ada di atas ini ya, tetapi dia juga lebih gelap ketimbang vas yang ambruk gitu ya. Jadi dia mempertahankan itu ya, secara keseluruhan dia dipertahankan sehingga meskipun hitam putih tapi terasa dia ada warnanya. Ini juga ya, ini karena dia terasa sebagai transparan ya, kita melihat
yang atas ini dia transparan ya, tidak segelap yang bawahnya. Jadi kita bisa memahami, mempersepsi ini adalah botol cairan, apalagi bentuknya seperti ini ya, yang cairannya itu berwarna gelap ya, misalnya kayak Coca-Cola, ya Coca-Cola yang inilah, yang kehitam-hitaman itu ya, tidak sekedar Fanta yang merah ya. Nah, ini warna gelapnya ini ya, ini dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri ini gelap, tetapi kita tetap bisa melihat adanya volume karena ada gelap terang juga. Meskipun highlightnya ya, terangnya itu tidak benar-benar sampai seterang misalnya ini ya, buahnya ini. Buahnya ini kan bisa sampai putih ya, bisa sampai putih sehingga kita mendapatkan kesan yang berbeda antara warna buah dengan warna air yang ada di dalam botol ini. Demikian juga ini teman-teman ya. Ini kita tahu ya, sama-sama lap ya, yang ada di bawah ini sama-sama lap. Tetapi kita bisa membedakan dua lap ini. Dua lap ini yang satu lap berwarna abu-abu ya, dan yang satu lap berwarna putih. Ini kadang untuk mahasiswa-mahasiswa awal yang membuat gambar bentuk, kadang hal-hal seperti ini belum tertangkap teman-teman, karena mereka masih terkonsentrasi ya, ini tingkat lanjut lah ya, mereka terkonsentrasi kalau ngomong gambar bentuk ya, ngomong gambar bentuk itu kan yang standar adalah proporsi, jadi perbandingan satu bagian dengan bagian lain ya, baik bagian di dalam satu bentuk atau bagian antara bentuk satu dengan bentuk yang lain. Komposisi ya, bagaimana penempatan bentuk itu di dalam ruang atau tafril bidang gambar. Nah, masih seputar itu ya. Kalau kita mau membahas lebih lanjut ya, termasuk karakter misalnya nanti, termasuk dalam tanda petik warna ya, warna gelap terang, ini lebih dari gelap terang kan. Kalau gelap terang aja kan kita biasa bisa melihat lah, wah ini gambar bentuknya ya wis pas, gelap terangnya kena, volumenya kena. Tetapi warna dalam tanda petik belum kena kan gitu. Nah ini sudah sangat kena ya. Nah ini misalnya, ini contoh yang lain. Kita bisa melihat ini kalau ini semacam gerabah ya, semacam gerabah gitu. Terus bawahnya ya semacam bata putih ya, semacam bata putih ya. Tapi kalau biasanya yang bolong seperti ini batako ya. Batako biasanya dibuat dengan semen kalau di Indonesia ya. Mungkin ini di luar negeri berbeda ya. Mungkin bata putih yang berlubang ya, mungkin. Yang jelas kita tahu bahwa batanya ini berwarna terang. Batanya berwarna terang. Dan kita tahu ini tetap saja dia memiliki gelap terang ya. Nah, beda dengan yang atas ini, dia bendanya ini ya, apa ini namanya, kuali mungkin ya, kuali atau membawa apa biasanya kalau pemain-pemain kungfu itu saya biasa dulu waktu kecil juga senang baca Kopengho ya, dia membawa apa namanya, lupa saya dia termasuk ini ya pendekar mabuk itu kan bawahnya kayak gini ya, kita sebut aja apa ya, kuali ya, kuali nggak seperti ini tapi. Nah, bendanya ini ya, apa, jak aja apa ya, jak, kendi, bukan kendi lah, kendi ada tangkainya, vas ya, vas tapi masa seperti ini ya, tempat air ini ya, itu berwarna gelap ya, berwarna gelap secara keseluruhan. Dan kita lihat ya, yang kayu apa batunya ini, itu dia tidak ada kejutan dalam tanda petik ya. Kejutan-kejutan highlight seperti ini. Ini kan ada kejutan ya. Ketika kejutan tiba-tiba celap putih gitu ya, itu biasanya menandakan mengkilap. Sebenarnya ini kan ada putih kan. Ada ini putihnya batu ini dengan putihnya highlight ini sama kan. Tapi karena putihnya batu ini dibuat dengan apa? Dengan gradasi ya, gradatif gitu ya. Pelan-pelan, maka dia tidak akan menampakkan sebagai suatu highlightnya. Bagaimana menciptakan warna ya.
Mas Congput alhamdulillah sudah di kelas. Selamat malam Pak Denny dan teman-teman. Terima kasih Mas Disko. Referensinya asik-asik Pak. Asik-asik Pak. Alhamdulillah. Karena Mas Kostrita saya yakin nih. Mas Kostrita tergoda untuk membuat ini. Karena Mas Kostrita, meskipun Mas Kostrita itu memilih abstrak ya, memilih abstrak sebagai pilihan utama di dalam seni lukis, tetapi dia Mas Kostrita memiliki kemampuan di dalam membuat realistik ya. Kok realistiknya Mas Kustika juga kuat ya. Nah, mungkin nanti monggo kalau tergoda untuk membuatnya silahkan ya. Siap Om Rianto, karyanya juga ya. Nah, ini bukan di gambar bentuk tapi ya di lukisan. Lukisan saya sendiri dulu waktu periode figur manusia ya, tahun 2008. Ini adalah parodi painting ya. Lukisan jenis parodi yang saya parodikan adalah lukisannya Jacques Louis David, judulnya Out of Rati. Saya parodikan menjadi Jangan Gelut ya. Kisahnya suatu saat lah ya saya sampaikan. Ini kan keluarga yang akan maju berperang dengan keluarga lain, keluarga Curiati namanya. Kalau ini keluarga Horati. Padahal kedua keluarga itu memiliki hubungan. Nah, saya pisah ini ya, jangan gelut. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini ya, teman-teman, kita mesti memiliki kesadaran warna di dalam membuat karya hitam putih ya. Misalnya karena ini ya kita lihat wanita ini ya, tiga wanita keluarga Horati yang sebenarnya salah satunya ini memiliki hubungan pertunangan dengan keluarga Curiati yang akan diajak berperang ya. Tapi fokus hari ini adalah ketiga wanita ini kan memiliki warna baju yang berbeda ya. Yang paling dalam sana ini warnanya gelap, terus ini coklat dan oranye, terus yang paling depan putih. Nah, maka kita mesti memiliki kesadaran warna yang berbeda ketiga warna ini. Kalau kita hanya memperhatikan gelap terangnya saja, sementara tidak terlalu memperhatikan warna, ya, warna si baju ini, maka yang terjadi adalah ya sama bajunya warnanya kembar. Maka ketika ini memang warnanya tidak sama ya, coba kita buat highlightnya itu ya atau warna dasarnya itu memang sudah berbeda. Misalnya ya mana ya. Nah misalnya, nah inilah. Ini untuk menunjukkan gelap ya tetap dari kanan ke kiri gelap ya, semuanya gelap. Nah, terus misalnya ya, ini putihnya ini benar-benar putih. Terus sampai sini gelap. Kembali ke terang lagi ya, kapan-kapan kita pelajari tentang refleksi seperti ini ya. Gitu nih teman-teman ya. Jadi memakai warna hitam putih itu tetap bisa memberikan kesan ya, persepsi tentang gelap terang. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, sekarang kita lihat ya karya Mas Rianto. Ini karya Mas Rianto, Cangkir dan Teko ya, Still Life Cangkir dan Teko, pensil di kertas 30x40 2023. Ini karyanya ya. Terus ini salah yang satu referensinya. Kita lihat dulu referensinya ya. Kita lihat referensinya. Bisa tak minum. Bismillah. Nah ini ya teman-teman. Kalau kita lihat karyanya Mas Rianto, ya benar ya. Memang tidak terlalu ekstrim ya, tidak terlalu ekstrim perbedaan warna ya. Ini kepada kenyataannya ya, perbedaan warna antara badannya Teko ini ya, yang terbuat dari stainless steel ya, dan pegangannya. Jadi nggak terlalu ekstrim ya. Kalau sini hitam ya ekstrim. Namun bisa juga ya untuk membuat dramatisnya gambar ini itu dibuat atau ini kan aneh ya, gambar bentuknya sudah
yang menjadi faktor utama dulu ya. Ini dibuat misalnya perbedaan warnanya lebih ekstrim antara gagangnya ini ya, pegangannya dengan tubuhnya. Nah, maka nanti akan terasa ada warna yang berbeda. Oke, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat karyanya Mas Rianto ya. Mas Rianto memang memiliki kemampuan bentuk yang kuatnya. Memiliki kemampuan bentuk yang kuat. Meskipun kalau kita membahas tentang gambar bentuk ya, membahas tentang gambar bentuk, itu yo memang apa ya, benar-benar kadang antek jelek itu ya. Le apa, le goleki kesalahane bahasa kasarnya ya. Dosen gambar bentuk itu goleki kesalahan mahasiswa ini gampang. Karena apa ya? Dia kan harus tepat ya. Gambar bentuk itu kan memang berusaha menangkap bentuk setepat mungkin ya. Setepat mungkin nggak ada deformasi, nggak ada ekspresi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya dari proporsi oke, dari proporsi kita melihat enak ya, dari penempatannya juga enak, proporsinya udah bener lah, apa, antara satu bagian dengan bagian yang lain. Mungkin kalau mau dibuat lebih apa, lebih detail ya, kalau kita mau mencari-cari dalam tanda petik, mencari-cari kesalahan ya, mencari-cari kesalahan dari bentuk ini tentu saja ada ya. Contoh misalnya, kita di dalam gambar bentuk ini ya, nah ini misalnya, ini hasilnya kan, ini pasti dia simetri ya, simetri dan ada apa asnya ya. Ini A simetri gitu ya. Set gitu. Nah, gitu ya. Terus ini apa namanya? Pegangannya ini ya sama sini. Kalau di ini ya, maksudnya ini ya. Ini pegangannya itu tentu asnya dengan ini ya, asnya dengan cucuknya ini, cucuknya ini, sud. Nah, ini kan dia cenderung memiliki lengkungan yang relatif sama ya, relatif sama dengan secara keseluruhan. Dia naik sedikit hanya pada tutupnya ini ya. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Rianto agak ini ya, agak ketinggian ini. Kalau dari sini set, nah ya kan, terasa ketinggian. Harusnya segini nih, set, nah segini. Atasnya ini loh maksudnya, atasnya ini segini nih. Nah, kalau kita detailkan gini, set, nah gitu kan. Nah, memang sekali lagi ya, memang sekali lagi di dalam gambar bentuk itu memang itu saya sebut jeli itu ya. Detail sekali apa kesalahan sedikit aja memang terasa ya. Karena ya namanya gambar bentuk ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Itu bagian dari pembelajarannya. Termasuk ini ya, termasuk apa elip di dalam lubang-lubang seperti ini nih akan sangat terasa ya. Kalau apa menceng sedikit ya, misalnya ini kan asnya di sini, set. Nah, dia lengkungannya segini. Di sini mesti lengkungannya segini. Nah, ini yang bawah ini terlalu apa megang ya, terlalu megang, terlalu kurang melengkung seperti sini. Wah gitu ya. Tapi wis istimewa ya. Ini udah istimewa, sudah bagus ya. Sudah memainkan refleksi, sudah memainkan komposisi yang enak ya. Nah, kalau mau diperkuat tadi, pertama dengan coba memberikan kesan warna pada gambar ini, memberikan kesan warna. Terus yang kedua, kalau mau lebih ekstrim lagi ya, hal-hal seperti ini ya, set ini kan masih bisa di apa ya? Bukan untuk gambar ini ya, maksudnya untuk ke depan kalau bikin gambar bentuk lagi eh, bisa lebih iya, bisa lebih tepat lagi, bisa lebih diekstrimkan lagi di dalam mencapai ketepatan. Terus
hal lain satu lagi ya. Kita kadang perlu memberikan kesan tidak terlalu tegas ya pada bentuk-bentuk tertentu yang memang perlu kesan menghilang. Misalnya ini ya, ini kan ada kesan menghilang pada tutup pegangannya ini. Set ya, karena bayangannya kan di sini. Di sana ada semacam cahaya atau refleksi dari cahaya. Nah, ini untuk garisnya ini masih terlalu kuat ini. Nah, ketika garis yang kanan dan kiri terlalu kuat, jadinya ngeflat ya, karena tidak terasa lagi ini bayangan. Gitu nggih. Tapi ini sudah oke lah ya. Ini B lebih B plus oke, B plus plus oke. BA masih belum lah. BA min min lah ya. BA min min masih oke ya. BA min min. BA min min. BA min min. BA min min ya. Ya, BA min min lah. 72 ya. BA min min yang paling bawah. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, saya baca dulu nih komentar teman-teman. Mas Kesita sebenarnya juga sudah gatel, pengen bikin apa saja, tapi nunggu Sabtu Minggu dulu. Semoga segera bikin. Mau jalan terus kok Pak? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Mas Kesita. Mas Rianto, semakin tergoda Pak, lihat beberapa contoh. Oke Mas. Tinggal di Figura Om Rianto, langsung dipinang orang. Semoga ya ini saya kira karya-karya Mas Rianto itu juga menarik ya, apalagi nanti dicatat dalam perjalanan karya itu asik sekali ya. Oke, saya cek dulu di email apakah ada tambahan karya teman-teman. Enggak ya. Baik, kalau tidak ada berarti saya cukupkan sekian ya. Saya tunggu karya teman-teman yang lain, baik sketsa, still life, Elementor maupun advance. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pameran lukisan Painting Explorer ketiga Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.